Baik, kita mulai anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku pada siang hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat alhamdulillah Kak. sehat. Alhamdulillah, kalau sehat semua ya. Ini Muhammad Sifauddin, ketua kelasnya hadir ya? Hadir Pak. Hadir ya? Iya, kemarin kemana ini Muhammad Sifa ini? Kok nggak ada? Ini Pak Kemana? sakit, sakit, sakit Pak. Oh, sakit ya, iya. MPG-nya kemarin dimakan Pak Guru, boleh ya? Ikhlas ya? Ikhlas Pak. Iya, siap. Oke. Karena nggak hadir, jadi Pak Guru yang makan ya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang panduan ibadah puasa, biar anak-anakku nanti dalam menjalankan ibadah puasa punya panduan lah ya, pegangan untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu kita mulai ya, pimpin doanya Muhammad Sifauddin. Ayo, pimpin dulu. Baik Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran pembelajaran pada hari ini, semoga diberi kelancaran untuk kita semua. Al-Fatihah. Oh, dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nah, gitu. Amin. Sudah Pak. Baik anak-anakku, karena kondisinya lagi jos semua, sehat semua ya, dan kebetulan sudah berdoa juga, mari kita mulai. Kita pada kali ini, tolong perhatikan ya semuanya ya. Kita kali ini akan membahas banyak tentang ibadah puasa. Ya, Pak Guru telah menyiapkan materi yang sangat menarik ini tentang panduan lengkap ibadah puasa Ramadan khususnya ya. Karena puasa Ramadan ini puasa yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam ya. Nah, syarat puasa Ramadan yang pertama adalah kriterianya harus Muslim ya. Muslim ini adalah orang yang beragama Islam. Muslim yang sudah baligh ya, tidak semua Muslim, tapi yang sudah baligh kisaran umur 7 tahun ke atas. Kemudian yang berakal sehat, tidak gila ya, normal. Pemikirannya normal, akalnya normal, tidak mempunyai gangguan. Kemudian memiliki kemampuan fisik untuk berpuasa. Dia mampu, kondisinya sehat ya. Kemudian kondisi sehat seperti yang tadi, tidak dalam keadaan sakit parah ya. Kalau hanya sakit sedikit ya harus puasa lah ya anak-anakku ini ya. Jangan dipakai alasan untuk tidak puasa ya. Hanya sakit kepala, kemudian kena silet tangannya atau kakinya tergelincir sedikit, kemudian alasan nggak mau puasa. Jangan ya, nggak boleh ya. Ya, kemarin kayaknya hanya kena keselio sedikit nggak puasa ini. Siapa ini? Si Faudin ini. Jangan lagi ya, puasa ya. Bukan saya Pak, Gunawan itu Pak yang keseleo Nah, Pak. oh Gunawan, oh iya Mas Iya, Gunawan Pak. ini. Nggak puasa. Kecapean main bola, Pak. Siapa Itu yang 1 bulan nggak puasa, Gunawan. 1 bulan, Masya Allah, luar biasa ya. Sama Jangan, Pak Tugan tuh, Pak. Sama itu, kalau main bola bareng gitu. Haus ya di waduh, pinggir sawah gitu. waduh, waduh, nggak boleh Puasanya gitu lagi malam. ya. Hmm. Ya, dikurangi olahraganya dalam puasa Ramadan ya, dalam bulan Ramadan, dikurangi olahraganya, main bolanya ya, biar tidak ada kendala ya. Kalau olahraga yang Ya, ringan-ringan Pak. nggak masalah ya. Oke, kita lanjut anak-anakku. Kemudian ada haid dan nifas ini juga eh, kemudian harus dalam keadaan suci ya. Kalau perempuan haid nifas itu tidak boleh berpuasa ya. Sekalipun ingin nggak usah berpuasa ya. Karena dalam keadaan kotor itu ya. Atau sedang dalam perjalanan jauh musafir ya. Jangan, ya, bukan jangan, itu gugur dari kewajiban berpuasa. Kalau mampu nggak masalah ya. Kalau mampu berpuasa monggo aja.
Anak-anakku umpamanya eh gue to Mekah umpamanya kan, itu ya kalau kecapean nggak usah puasa. Tapi ke Mekah itu wajib bagi orang yang mampu ya, jangan dipaksakan kalau nggak mampu. Nah, lanjut ke materi anak-anakku, niat puasa ini yang nggak kalah penting. Ini faktor kunci krusial sekali ya. Banyak orang yang nggak niat puasa kemudian puasa itu batal ya anak-anakku ya. Kalau puasa Ramadan itu wajib niat puasa di malam hari ya. Nah, kalau puasa sunnah nggak apa-apa di pagi hari asalkan belum makan dan belum minum. Kalau puasa sunnah boleh ya di pagi hari. Nah, kalau puasa Ramadan yang seperti kita bahas wajib dilaksanakan di malam hari sebelum fajar sesuai dengan madhab Syafi'i. Nah, kewajiban melaksanakan ibadah puasa ini sudah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takun diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Jadi orang yang berpuasa insya Allah termasuk orang yang bertakwa. Baik anak-anakku, lanjut ya anak-anakku. Yang nggak kalah penting lagi kita harus mengetahui rukun puasa. Biar apa Pak? Biar puasa kita tidak percuma, tidak capek ya. Karena puasa itu lumayan capek. Karena dari subuh itu ya sampai maghrib itu capek nggak makan nggak minum ya. Nah, biar nggak percuma kita harus tahu aturannya. Yang pertama adalah niat puasa ya, seperti yang tadi dilaksanakan di malam hari dibaca ya. Dan selesai sholat tarawih itu niat ya, nggak harus nunggu sahur ya, baca aja biar kalau nggak sahur kita sudah aman ya. Kalau boleh ya, kalau bisa harus sahur ya, biar kita mendapatkan kesunahan dalam berpuasa. Kemudian kemarin ada ini gara-gara nggak sahur nggak mau puasa ini. Siapa ini kemarin? Ini ngambek ini. Ada laporan dari orang tuanya ke saya, ke Pak Guru ini. Siapa ini Gunawan, yang nggak? Pak. Pak Gunawan ini Udin, Pak. nggak. Jangan ya Itu kalau puasa ya. habis sholat tarawih langsung lari itu Pak, nggak niat itu. Main sendal, Pak. Hah? Tapi puasa, Pak. Puasa ya, Tapi nggak alhamdulillah ya. niat. Enggak niat, waduh itu bahaya itu ya. Harus niat ya Niatnya si Pak sudah di Udin. awal, Pak. Harus ada di awal, alhamdulillah. Berarti Ya. cerdas ini, pintar ya. Paling kalau pagi lupa makan. Lupa, Pak, tapi lupa ini. Lupa apa pura-pura lupa ini. Ya, Ya, Lupa tapi kan tiap dilanjut hari. lagi. Disuruh Gunawan, Pak. disuruh ya kaitnya ini ya. Ya. Lanjut ya, kemudian tadi Gunawan ini menahan diri dari makan dan minum. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau nggak kuat satu hari, setengah hari lah ya belajar. Tapi ini anak-anakku sudah gede-gede semua ini ya. Pasti kuat ini ya, satu hari full ini ya. Kuat semua ya. Nah, kapan Pak itu Pak? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya, waktu maghrib. Kemudian juga tadi lupa Pak Guru menjelaskan. Ini bagi orang yang sudah berkeluarga, nggak boleh berhubungan suami istri ya. Kalau puasa itu nggak boleh. Kemudian menjaga perilaku. Ini nggak kalah penting ini biar kualitas puasanya top. Jadi tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan dari gibah, dari dusta, dari marah, dari adu domba. Ya, ya. Biar kualitas puasanya top. Siapa ini yang suka marah-marah kemarin ini? Marah ke mamanya ini, marah ke papanya karena nggak dibangunin, katanya. Nggak sahur kemarin Gunawan, marah. Pak. Oh, Itu jangan ya, Pak, Pak jangan Udin Pak, kemarin nggak dibangunin sahur tuh, marah-marah. marah-marah ya. Jangan lagi ya, biar puasanya top, kualitasnya bagus ya, pahalanya maksudnya ya. Nah, jadi harus bisa menjaga dari amarah. Kemudian ada dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, niat itu adalah kunci katanya. Barang siapa yang tidak berniat sejak malam, maka tidak ada puasa baginya ya. Makanya wajib berniat. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, ini juga harus dipahami oleh anak-anakku. Biar
puasanya itu sah ya. Apa yaitu makan dan minum secara sengaja ya. Kalau tidak sengaja enggak apa-apa. Kemarin si Fauddin katanya minum habis 2 galon katanya. Enggak apa-apa itu sah itu ya. Benar si Fauddin katanya pamannya kemarin laporan minum habis 2 galon Iya katanya dibantu ya. sama Gunawan Pak, itu Pak Gunawan yang ngajak Pak. Ya. Sama itu, Kalau Pak Tukin habis main bola itu sampai 2 galon itu sama si Pak Udin. nah, itu nggak apa-apa ya. Kalau asalkan tidak sengaja. Kalau sengaja walaupun 1 tetes itu batal ya. Kemarin Gunawan ini katanya ketika wudhu langsung ditelan airnya ini. Nggak boleh ya Gunawan ya. Katanya temannya katanya. Lumayan Pak. Nggak boleh ya. Kalau puasa batal itu puasanya ya. Kalau sengaja nggak boleh ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kemudian berhubungan suami istri. Ini nanti kalau sudah berkeluarga ditahan-tahan ya. Kalau istrinya ngajak, suaminya ngajak ditahan ya. Walaupun sudah kebelet nggak boleh ya. Nanti kafaratnya ada sanksinya. Itu Harus maksudnya apa Pak? Kok saya nggak ngerti ya Pak ya? ini nanti ini 18 tahun ke atas kan masih umur 14 yang ya Oh nanti ini berarti kalau nanti sudah kalau sudah punya istri atau punya suami ya Pak, baru tahu ya Pak. benar cerdas sekali. Nah, benar. Kalau sudah punya suami, punya istri, itu nggak boleh berhubungan senggama di siang hari ketika sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena sanksinya berat. Apa sanksinya, Pak? Itu ngasih makan Kalau malam hari boleh 60. nggak Pak? Oh, kalau malam hari boleh digas aja, digacorkan aja. Ya, boleh. Nggak apa-apa ya. Lanjut ya, jangan terlalu banyak membahas ini ya. Nggak baik ya, masih belum nyampe umurnya ya. Nanti aja ya, kalau sudah kuliah ya. Oke, kita bahas yang selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Ini kalau nggak sengaja, umpamanya naik kapal, naik pesawat, ternyata muntah, naik bis, kendaraan dan sebagainya, ternyata muntah, nggak disengaja, puasanya tetap sah. Ya, kemudian haid dan atau nifas. Ini bagi wanita ya. Kalau ada dalam keadaan haid dan nifas, maka puasanya batal ya. Nanti dikodok diganti ketika selesai Ramadan ya. Umpamanya seperti perempuan yang haid 7 hari umpamanya, maka puasanya harus diganti 7 hari setelah selesai puasa Ramadan. Karena puasa wajib harus dikodok ya, bukan puasa sunnah harus diganti. Kemudian niat berbuka. Nah, niat berbuka ini maksudnya adalah secara sadar berniat untuk membatalkan puasa. Ya, memang punya niatan untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal. Ya, ini tadi perlu diingat, lupa makan atau minum tidak membatalkan puasa, namun tetap harus segera berhenti setelah teringat. Ya. Seperti kasusnya si Fauddin yang minum 2 galon habis main bola, ternyata nambah 3 galon. Ya batal puasanya. 2 galon lupa, 1 galonnya disengaja ya batal ya. Gitu ya. Niat puasa Katanya buat sahur. 1 bulan Pak itu minumnya. Jadi 1 bulan nggak minum. 1 bulan dikodok minumnya ya. Niat puasa sahur. Niat puasa sahur anak-anakku ada yang hafal. Coba dibaca. Ayo siapa? Ada yang mau baca? Jangan-jangan nggak hafal ini. Coba Pak Guru tes dulu. Gunawan ini, Gunawan. Ayo Mas Gunawan. Aduh Pak, saya belum bisa Pak. Kalau belajar Belum, diituin sama si Pak Udin sama Pak Tukin jadi belum hafal Pak. belum hafal ya. Fatuddin ini, Fatuddin ini. Biasanya ini yang pintar. Ayo, ayo baca. Nak Fatuddin. Iya Pak, bentar Pak. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma hodi an adai fardi sahri Ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Itu Pak. Cerdas pintar 100 Ya, untuk dari dulu Pak. Fatuddin. Gitu ya, ya.
Ya, Mudah-mudahan tetap cerdas, pintar selalu ya. Yang lain juga ya. amin. Ini Kalau nggak diganggu sama Gunawan ya pintar dari dulu, Pak. Saya juga diganggu Pak, makanya saya nggak hafal-hafal tuh. iya ya. Nah, Gunawan ini harus banyak belajar sama Fathuddin ini ya, dihafalkan ya. Hmm, Gunawan ini ya. Iya Pak. Bandel, Pak. Bandel. Mm-mm. Nah, baik, tadi sudah dibaca oleh Mas Fathuddin. Apa artinya itu, Pak? Artinya adalah saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi, kalau Gunawan tadi belum bisa baca, pakai bahasa Indonesianya aja ya, Mas. Nggak apa-apa ya, sambil lalu belajar. Tapi harus Oh tetap yang boleh toh Afdal Pak. boleh selama nggak bisa bahasa Arab. Ya, Pak tapi itu kalau siapa Pak yang ada di situ perempuan itu Pak? ini mantan saya nggak jadi dinikahi dulu ini, tapi sudah Oh alah, iya Pak. Belum umur, Gunawan. Jangan tanya-tanya. Belum umur. Oh iya, iya, iya. Siap. lanjut ya, jangan nanya-nanya ini, nanti saya cemburu ya. Jangan ya. Oke, lanjut. Niat puasa. Niat puasa seperti tadi, kalau niat puasanya ternyata lupa di 7 hari setelah Ramadan atau setengah bulan ternyata lupa, maka jangan ngambek kemudian nggak mau puasa seperti kasusnya Fathuddin tadi atau kasusnya Gunawan. Jangan ya, anak-anakku. Maka solusinya adalah niat di awal Ramadan menggunakan redaksinya adalah nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hadis sanati fardhanillahi ta'ala atau kullihi itu ya. Nah, itu bisa. Apa artinya Pak? Saya niat berpuasa sepanjang bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dari mana ini Pak? Dari madhab Maliki. Ya, ini memberikan solusi kepada kita karena manusia itu kan kadang lupa, nggak niat ya. Lupa nggak sahur di 3 hari Ramadan, 4 hari atau 7 harinya. Lupa ya, nggak niat. Maka solusinya adalah biar puasanya tetap sah maka di cover di awal Ramadan menggunakan nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Nah ya, oke. Ya, kemudian niat buka puasa. Jadi sunnah berbuka itu dianjurkan berbuka dengan kurma dan air putih ataupun yang manis-manis ya, seperti kurma. Jadi kalau nggak punya kurma, ya belilah ya biar mengikuti atau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bulan puasa kurma itu ada semua ya, stoknya ada semua di rumah ya. Punya kurma semua ya kalau puasa ya, makan kurma semua ya. Ada yang nggak kebagian? Pak, biasanya saya sama es teh sama gorengan Pak. Gorengan ya. Ya, dikolaborasikan pakai anu itu, diduetkan pakai kurma biar afdal puasanya ya. Jangan hanya gorengan ya. Oh ya Biar begitu ya Pak ya. Ya udah nanti ibu saya suruh beliin kurma lah. ya, kalau bisa beli stok 1 truk ya, biar cukup 1 Ramadan 30 hari. Kalau hanya apa itu, 1 dus itu nggak cukup itu. 1 kontainer atau 1 truk itu cukup. Ya. Kemudian doa berbuka puasa biar bagus puasanya ya. Ini sebagai bentuk rasa syukur. Coba dibaca doanya. Tadi siapa? Coba dibaca doanya. Jangan saya Pak, saya belum bisa juga Pak. Digangguin sama Fatugin sama si Faudin itu. Si Faudin ini kok nggak ada suaranya tidur ini. Si Faudin, ketua kelasnya ini. Yuk, dibaca. Mas, ayo Mas. Tidur, Pak. Bentar, bentar Pak. Buka buka buku boleh Pak ya. Boleh, 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 boleh. Tuh sama sih tuh si Faudin tuh. Nggak hafal ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dihafalkan ya Mas. Ayo, ayo, Wa'alaika ya. sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Benar kan Pak? Oh, Kenapa nggak bisa Pak? benar. Luar biasa Mas Faudin ini ya. Bagus ini.
Sifauddin apa Fatuddin ini? Sama aja Sifauddin Pak, ya. sama-sama muridnya Bapak. Ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan karena dengan rezekimu aku berbuka puasa. Itu ya, jangan lupa kalau sudah buka puasa jangan langsung makan kurma, jangan langsung makan bakso, jangan langsung makan gorengan, tapi baca doa terlebih dahulu. Begitu ya anak-anakku ya aturannya ya. Jangan lupa ya, diingat ya, Iya, Pak. dilaksanakan ya. Nah, ini tips menjalankan puasa agar lancar dan maksimal anak-anakku. Yang pertama adalah nutrisi sahur optimal. Jangan hanya makan mie ya, nggak ada gizinya itu. Kalau bisa mie pakai telur, ya pakai sayur, pakai sawi, pakai ayam, ya pakai pakai daging. Pakai Hidrasi ciplukan supaya boleh nggak, Pak? pokoknya yang ada Sama pakai gizinya. pace. Ya, yang ada gizinya, ada nutrisinya, vitaminnya bagus itu dimakan, dikonsumsi ya. Kalau yang kurang gizinya anu dulu, disingkirkan dulu ya. Karena puasa kita dari pagi sampai sore hari sampai maghrib ya, biar kuat ya. Kemudian banyak minum air putih ya. Minimal berapa Pak? 8 gelas ya, biar kuat berpuasa. Kemudian istirahat yang cukup. Tapi jangan tidur. Kemarin ibunya Gunawan ini nelpon ke bapak. Katanya tidurnya dari habis subuh sampai asar ini. Sampai menjelang maghrib ini. Benar apa tidak ini? Iya, Pak. Kecapean, Pak. Ya. Habis bangunin orang sahur tuh, Pak. Kebanyakan Jadi makan itu tidur. Pak. Jadi ngantuk, tidur. Tidur ya. Jangan ya. Biar puasanya berkualitas. Jadi harus sholat duhur, sholat asar, sholat subuh ya. Jangan tidur dari sahur, habis sahur tidur. Kemudian bangun menjelang maghrib. Nah, itu percuma puasanya ya. Karena nggak sholat ya. Harus sholat juga biar kualitasnya bagus. Kemudian Pak, yang itu terakhir ceweknya ada kok nggak pakai kerudung, Pak? Tadi pakai, sekarang nggak pakai, Pak. ini sebelum masuk sebelum jadi mualaf ini ya itu yang di atas ini awalnya gini itu yang sudah beragama Islam ya. Oke. Kemudian keutamaan puasa Ramadan anak-anakku ya itu pintu surga terbuka, momen introspeksi, jadi pahala berlimpah berlipat ganda, banyak zikir, banyak baca Quran ya, baca di masjid, beriktikaf, banyak berzikir dan sebagainya. Pokoknya banyak beribadah karena semuanya dilipat gandakan. Jadi saya kira cukup ya anak-anakku untuk puasa ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat barokah ya. Tapi sebelum Bapak Guru tutup, sebelum Bapak Guru akhiri, dari anak-anakku mungkin ada pertanyaan, ada yang belum paham mengenai puasa? Ada? Cukup ya? Nggak Sudah ada ya? cukup, Pak. Iya, terima kasih anak-anakku berarti sudah paham Cukup, semua ini Pak. ya. Pak anu dulu baca dulu niatnya coba niat puasa satu coba dibaca secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu Bismillahirrahmanirrahim. Anadai Ramadan. dari Ramadan Apa yang itu sudah Ta'ala. Ramadan? Alhamdulillah. Ya, tinggal berpuasa aja karena niatnya sudah hafal semua ya. Baik, kita akhiri anak-anakku. Semoga manfaat, barokah, nyampe ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, banyak rezekinya semua ya. Oke, kita Amin, amin, akhiri ya Rabbal dengan Alamin. pembacaan surat Al-Fatihah ala hadimia wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi anak-anakku, Iya, semoga manfaat barokah dari Bapak Guru. Semoga sukses semua, tercapai cita-citanya semua ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit amin. thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana, Bapak siapa tadi? Bapak Ahmad. Gimana ini?
Terus diberhentikan ya, di pause ya. Pak Ahmad mana ini, Pak? Bisa Atau yang lain diberhentikan dulu itu, Pak. diberhentikan di pause Di ya berarti stop. ya, Bu? Di stop aja langsung, nggak masalah.